Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Fajriyah. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung, Prodi Informatika. Saya akan menjelaskan atau menampilkan video tentang bagaimana cara membuat ERD. Sebenarnya ini adalah ujian praktik manajemen basis data. Sebelum masuk ke praktik ERD, saya akan mengenalkan beberapa nama kata kunci dari ERD tersebut. Video ini terdiri dari 2 klip yang digabungkan menjadi satu. Yang pertama perkenalan atas nama-nama kunci yang ada di ERD, yang kedua adalah praktiknya. Mari kita langsung ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kepada praktek untuk membuat ERD seperti ini, sebelumnya kita harus mengenal beberapa istilah dalam ERD. Yang pertama, entity. Apa itu entity? Entity adalah kumpulan objek yang mempunyai nilai unik atau berbeda dari yang lainnya. Kalau misalnya dalam Microsoft Excel itu entity disebut sebagai kolom. Ini mana yang disebut entity? Entity adalah ini. Entity property ini namanya entity dosen. Nah, di dalam entity kita mencantumkan atribut. Lalu apa itu atribut? Atribut adalah bagian dari entity, elemen dari entity. Ada atribut yang pertama, ada atribut key, atribut simple, ada atribut multi value, ada atribut gabungan. Mana aja atribut key? Atribut key itu kayak ini nih, kayak name, nick, ini nick, ininya integer. Terus ini nama depan dan nama belakang itu disebut atribut gabungan atau atribut derivatif. Kalau contohnya atribut simple kayak alamat, soalnya bisa dipecah lagi jadi beberapa. Terus yang keempat ada atribut multi value. Di sini kayaknya nggak ada. Contohnya nama pengarang. Selain ada atribut, ada relasi. Ada berapa banyak relasi atau kardinalitas? Itu ada 4 di sini ya. Ada yang satu many to many, yang kedua many to many relation, one to many, yang ketiga one to many relation identifying, yang keempat one to one relasi. Contohnya one to many adalah ini. Sebuah program studi memiliki banyak jurusan, tapi satu jurusan hanya memiliki satu program studi. Itu contoh dari one to many. Kalau contohnya dari one to one relationship adalah satu dosen hanya bisa mengepalai satu jurusan. Contohnya ini ya, dosen satu jurusan. Terus ini sama kayak tadi one to many, dan ini yang saya cantumkan adalah many to many relationship atau banyak ke banyak. Contohnya mata kuliah sama mahasiswa. Mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah juga bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Begitu. Nah, yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah tentang atribut key. Kunci-kunci yang ada di ERD. Yang pertama ada primary key. Contohnya primary key itu kayak yang ini nih. Primary key-nya ada nick, primary ID itu primary key-nya.
Terus yang kedua ada yang pertama tadi harusnya ada kandidat key. Contohnya kandidat key itu nick juga sama. Terus ada primary key juga ada nick juga sama. Sebenarnya di antara kedua itu kan ada kandidat key sama primary key. Misalnya tuh ada nomor induk KTP sama nomor induk mahasiswa. Nah, dari dua itu tuh bisa dijadiin satu yang jadiin primary key. Maka di sini dipilihnya kalau misalnya dari mahasiswa NIM yang dijadikan primary key. Contohnya ini NIM sama NIM sama harusnya ada NIM sama nomor induk KTP misalnya tuh. Yang terpilih jadi primary key adalah NIM, berarti yang jadi alternatif key-nya berarti nomor induk KTP-nya. Yang keempat ada origin key. Yang ketiga itu tadi adalah alternatif key. Yang keempat adalah origin key. Apa itu origin key? Origin key itu contohnya seperti ini. Di sini ada tabel pada mahasiswa ada primary key-nya NIM, sedangkan di tabel matkul primary key-nya adalah kode. Nah, kode ini menempel pada pada tabel mahasiswa, maka kode ini akan menjadi origin key pada tabel mahasiswa. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah glosarium. Apa itu glosarium? Glosarium adalah semacam untuk membuat glosari, untuk membuat singkatan agar bisa diterapkan di tabel relasional ini. Terus ada name abbreviation yang bertujuan untuk menyingkat nama-nama yang ada di logical tadi jadi lebih singkat. Khususnya name abbreviation itu ditempelkan pada biasanya di primary key gitu. Contohnya ini nih PGM itu name abbreviation-nya. STD itu kan udah dibuat glosarinya tuh STD dan name abbreviation-nya itu PGM. Bisa dilihat dari sini glossary editor. Kita lihat yang kita bikin sebelum ini. Nah, ini tuh udah disingkat-singkat, alamat jadi ALMT, belakang jadi BLKNG, itu glosarium. Caranya ya udah akan dijelaskan di slide berikutnya. Sedangkan name abbreviation itu udah dibuat juga ada perbedaannya membuat name abbreviation tadi. Oke, tuh alamat jadi ALMT, gelar jadi GLR, kode jadi KDE pos, dan lain-lain. Kurang lebih dari seperti itu. Maka kita akan lanjut ke bagaimana cara membuat ERD ini. Kenapa sih Jojo jadi begini? Nah, itu ada tahapannya. Mari kita lanjut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vera Fajriah, NIM 19010-2018. Saya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ERD di database SQL Developer, Data Modeler. Yang pertama-tama, dalam membuat ERD kita harus menentukan entity. Bagaimana cara membuat entity? Membuat entity yaitu klik icon ini, new entity, terus gini, ini namanya entity. Apa itu entity? Entity itu objek dari sebuah data atau objek yang memiliki nilai unik atau berbeda. Itu namanya entity.
Sekarang kasih nama entity-nya, karena saya mau membuat ERD kampus, jadi kita kasih dulu yang pertama program studi. Atributnya apa aja nih? Atributnya ada kode program studi, logical, data type-nya logical supaya bisa memilih ininya, kasih source type-nya integer. Sifat dari kode ini adalah primary UID atau ya ini adalah kunci utamanya. Yang kedua, namanya ya pastilah nama program studi itu apa. Ini sama tapi di sini source type-nya varchar. Setnya kasih 20 aja. Ini sifatnya mandatory atau wajib. Kemudian apply, kemudian oke. Karena saya memakai webcam yang terbatas, maka untuk entity yang lainnya saya pause dulu kemudian dibuat ya. Dan ini yang sudah saya buat supaya menghemat waktu. Kita coba lihat satu-satu. Ini sama kayak tadi, cara membuat entity-nya. Terus ini pas bagian desainnya ini kasih varchar nama belakang. Nah di sini tuh kan ada key itu ada banyak. Ada primary key. Kalau misalnya nama depan sama nama belakang itu gabungan key itu apa namanya? Gabungan key pokoknya. Tanggal lahir, ini alamat, mandatory, oke. Terus nah ini apa nih yang ada garis putus-putus gini? Ini namanya cardinality. Ini sifatnya one to many karena satu program studi terdiri dari banyak jurusan. Begitu sebaliknya berarti jurusan terdiri dari satu prodi, hanya terdiri dari satu prodi. Nah ini juga sama, kalau misalnya ini kenapa ini nggak ada ceker ayamnya? Karena ini dosen hanya bisa mengepalai satu jurusan saja, satu dosen hanya bisa mengepalai satu jurusan. Nah ini kalau misalnya ini hubungan dosen dan mata kuliah adalah satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, tapi satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Begitu. Ini hubungan mahasiswa dan mata kuliah apa nih? Kenapa ini ceker ayamnya ada dua? Ini tuh hubungannya many to many, alias satu mata kuliah bisa diambil banyak mahasiswa dan mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat glossarium? Pertama-tama kita mau ke sini, klik kanan, terus create glossary from logical model. Nah, di sini ada ya, masih belum berbentuk singkatannya. Kita ganti satu-satu. Nanti kita pause dulu ya, guys. Nah, setelah dibuat seperti ini, kita save-nya harus disimpan, diinget-inget ya di sini. Kita save di sini aja, namanya save. Oke. Ini di close aja, terus kita apply glossary-nya. Apply glossary itu di sini nih. Glossary editor. Terus masukin ini yang tadi, terus apply. Di sini tambah dulu. Di bagian
Terus di sini ada naming standar, ini ditambah ya. Gini. Oke. Ini sebenarnya udah ke-apply. Nah, kalau mau bikin name up variation itu harus dibuat .css-nya dulu, maka kita pause dulu. Kita perlihatkan dulu yang tadi ya, yang perubahan memakai glosari. Lihatlah, ini perubahannya begini tuh, udah ya tadi diterapkan yang mahasiswa jadi mhs.id, matakul gitu, udah berubah ya. Sekarang kita rubah ke name up variation-nya, soalnya tadi udah dibuat seperti ini. Mari kita tampilkan name up variation-nya, tambah browser. Name up variation-nya ada di sini. Oke. Tuh, yang bakal berubah alamat, gelar, kode, pos, matkul ID, jurusan, kode UN, matkul, kode UN ya. Kita save, kita gak usah, langsung close aja. Kita rubah lagi, coba lihat bagaimana perubahannya. Tuh, udah berubah. Kita benarkan ininya di view-nya. Layout-nya di resize biar kelihatan semuanya. Terus layout-nya di auto layout 1. Jadi begini hasilnya teman-teman. Ada yang berubah kan? Udah dikasih name up variation sama glossarium. Nah, sejauh ini praktikumnya sudah selesai. Mungkin ada yang kurang. Udah. Tadi caranya untuk mengalihkan logikal ke rasional kita ini, baru yang ini terus dikesiniin ya. Terus ERD-nya minimal 5 entity, udah 1, 2, 3, 4, 5. Terus praktik membuat relasi antar entity yang dibuat poin 1. Relasinya udah disebutkan tadi, 1 ke 1, one to one, one to many, many to many. Terus membuat physical design udah, tadi model logic ke model fisik udah. Membuat glossary dan operation sudah. Sejauh ini saya sudah melakukan praktikum. Mohon maaf bila banyak kesalahan, karena masih dalam belajar ya. Oh iya, belum dijelasin ya ini. Ini tuh sifatnya mandatory, yang berbintang mandatory. Kalau ini enggak mandatory, biasa aja. Udah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.